Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih kita ulas soal kasus yang dipicu dari postingan Tias, salah satu selebgram yang mungkin Anda lihat sebelumnya di Instagram. Masih tersambung bersama kami ada Galih Sulistianinggra, ada alumnus penerima beasiswa LPDP. Mbak Galih, saya mau tanya, jadi kalau tadi mungkin Anda sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa bagaimana sih sebenarnya bentuk pengabdian kepada masyarakat itu, dan ternyata ada beberapa case yang pulang tapi tidak mengabdi, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengabdi sama sekali. Nah, apa yang harus dievaluasi oleh LPDP terkait dengan kasus ini? Saya mengenal beberapa teman juga yang sebetulnya punya idealisme yang sangat besar ya, punya keinginan untuk berkontribusi dengan sangat nyata. Dan itu juga saya alami di awal-awal gitu. Tapi seringkali memang ketika kita sampai di Indonesia, gambling gitu ya. Jadi tidak selalu kita mendapatkan kemudahan untuk bisa, mencari pekerjaan, untuk bisa ya menciptakan lapangan kerja itu sendiri kan tentunya butuh modal ya. Dan modal ini bisa berupa koneksi, bisa berupa, material gitu yang besar gitu. Jadi menurut saya juga perlu ada semacam, sistem yang dilakukan oleh, LPDP juga gitu ya. Semacam talent scouting, semacam ya mungkin juga, bagaimana akhirnya kita bisa dibangunkan jembatan atas apa yang, kita punya dari segi keilmuan dan, pengetahuan tadi, atau bahkan keahlian-keahlian tertentu gitu ya, supaya kita bisa menyalurkannya ke bagian-bagian yang memang betul-betul membutuhkan, kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Itu yang memang, pada saat itu juga menjadi banyak sekali, concern gitu ya dari banyak penerima beasiswa, dan gak hanya saya sendiri gitu, banyak, teman-teman juga yang kadang-kadang, merasa frustasi gitu ya, udah, kembali ke Indonesia, sudah punya beban moral yang begitu besar untuk bisa mengembalikan apa yang, ditanam tadi, tapi juga, kok sulit gitu ya untuk bisa bekerja, untuk bisa, membuat karya gitu, tidak selalu, semudah apa yang kita pikirkan. Jadi ya saya rasa juga ada, apa ya, tanggung jawab yang perlu, dilakukan gitu dari penyelenggara beasiswa itu sendiri, dalam hal ini LPDP, dan juga yang mungkin, pemerintah dan negara gitu ya, bagaimana menyalurkan, talenta-talenta terbaik ke tempatnya yang memang sesuai. Tapi, di satu sisi saya juga sebetulnya beranggapan seperti ini, Mbak Valen dan Mas Jason. Kadang-kadang, ketika kita mengemban kuliah di luar negeri, kita mengambil jurusan-jurusan yang mungkin di Indonesia itu belum ada gitu ya, belum ada bidangnya, kadang-kadang memang dibutuhkan juga untuk kita, bisa, entah itu melebarkan lagi sayap kita di luar gitu ya, untuk bisa akhirnya punya, modal juga sebelum kita kembali ke Indonesia. Nah, saya juga merasa keleluasaan ini perlu diperjelas, karena tadi kalau bicara makna kontribusi yang ada di LPDP, masih sangat, hitam putih gitu ya, masih sangat oh sorry, bukan hitam putih, justru malah masih sangat abu-abu. Justru perlu didefinisikan lagi sebetulnya kontribusi yang, dimaksud itu yang seperti apa, dan apakah ketika kita bisa, tadi ya, bekerja sesuai bidang kita di luar yang memang, ada kaitannya langsung juga dengan negara kita di Indonesia, itu juga sudah bisa disebut sebagai kontribusi, Itu yang seperti itu. harus kemudian dievaluasi bersama juga terkait juga talent scouting-nya dan juga menjembatani ilmunya yang sudah dipelajari di sana applicable tidak dengan yang dibutuhkan di Indonesia. Tapi saya mau ke hal lain, karena ini kan yang juga ramai diperbincangkan adalah begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa di sana. Mbak, kita hitung-hitungan dong Mbak, sebulan misalnya di sana, itu tuh ditransfernya berapa, kebutuhannya untuk apa aja, cover apa aja, menghabiskan berapa itu untuk biaya pendidikan Mbak di Inggris itu berapa tahun? Setahun ya? Itu kira-kira menghabiskan berapa sih Mbak? Satu Saya 1 tahun itu dalam 1 bulannya, saya pada saat di tahun 2018 saya berangkat ya, itu sekitar 1.200 pound sterling gitu ya. Dan itu, harus kita bisa kelola untuk yang pertama membayar, tempat tinggal kita, membayar kebutuhan sehari-hari, kita sebutnya living allowance gitu. Jadi, living allowance yang ditransfer itu, harus bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-harinya, baik itu makan, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan untuk di, kuliah dan sebagainya gitu. Jadi memang menurut saya beasiswa LPDP adalah beasiswa yang sangat dermawan gitu ya. Ya apalagi tadi digunakan, dan sumbernya adalah dari, pajak, rakyat. Jadi memang, tentu investasi yang sudah diberikan ini, berharapnya dikembalikan dengan, lebih banyak lagi, seperti Mbak itu. Galih, kalau menurut Anda, dari kacamata Mbak Galih dengan beasiswa yang dermawan ini, pada saat pulang, kontribusi yang diberikan untuk negara itu harusnya tuh seperti apa? Karena Tasya Kamila beberapa waktu lalu Ya, posting juga di Instagram soal bagaimana kontribusinya ya. kontribusinya, dan ternyata kritiknya lebih banyak daripada pujiannya datang dari netizen.
Wah, ini pertanyaan sulit ya, karena memang kadang-kadang kalau kita bicara kontribusi sama dampak, kita tuh harus membayangkannya jadi yang skala yang besar. Jujur waktu itu yang saya juga temui ya, ketika saya kemudian menjadi guru di sekolah negeri, saya berpikir berarti kalau seperti ini kontribusi yang saya berikan hanya di satu sekolah, padahal yang membiayai saya waktu itu kan satu negara ibarat ya. Tapi sebetulnya buat saya dampak dan kontribusi itu tidak selalu harus langsung kelihatan pada saat ini gitu ya. Bisa jadi itu akan kelihatan di masa-masa mendatang. Apalagi karena saya bicaranya di bidang pendidikan ya. Pendidikan itu jujur salah satu ilmu dan bidang yang sulit gitu karena dampak yang dihasilkan mungkin baru akan kelihatan ketika anak-anak kita tumbuh 10 sampai 20 tahun lagi gitu. Jadi kembali lagi ke individu kita masing-masing. Menurut saya kontribusi dan dampak itu perlu dilakukan sesuai kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Jadi kalau saya memang keilmuannya adalah di bidang pendidikan, S1 saya adalah pendidikan guru sekolah dasar, saya meyakini bahwa walaupun menjadi guru sekolah dasar negeri di satu sekolah, bahkan di kelas tertentu, apa yang akan saya berikan ke anak-anak saya ini nantinya juga akan berbuah buat negara dan bangsa itu sendiri. Dan saya rasa keyakinan itu juga perlu dimiliki oleh wardi-wardi lain sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, Mbak Gali, sekarang karena buntut dari kasus ini atau yang ramai saat ini ada kurang lebih sekitar 44 alumni LPDP yang kemudian juga lagi diproses nih. Dan 8 orang diantaranya bahkan sudah harus membayar begitu ya biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk pendidikan mereka. Nah, kalau kembali ke aturannya sendiri, Mbak Gali, memang pada saat di awal teken perjanjiannya itu seperti apa, Mbak? Memang seperti itukah aturannya ketika memang ada pelanggaran harus dibalikin semua beserta bunganya, harus bagaimana, Mbak, perhitungannya? Ya, itu betul sekali. Jadi di awal ketika kita melamar beasiswa ada surat pernyataan dengan waktu di tahun saya ada 8 sampai 9 poin ya, saya agak lupa dan poin pertama itu kembali bersedia untuk kembali pulang setelah selesai masa studi dan ada beberapa poin yaitu salah satunya ketika memang kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan kita harus mengembalikan dana gitu. Jadi memang orang-orang yang mendaftar beasiswa LPDP seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku apalagi ketika kita sudah tanda tangan gitu ya. Jadi kan itu artinya kita sudah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan ini. Jadi ya memang betul kalau misalkan memang ada yang kembali tidak pulang, tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dan aturan yang berlaku, sudah pasti harus ada sanksi yang ditetapkan gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan meminta pertanggungjawaban untuk dikembalikan itu sudah tepat. Tapi semoga tidak hanya berhenti di sana karena tadi saya juga utarakan ya bagaimana isu-isu yang menjadi kekhawatiran penerima beasiswa LPDP dan mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk rekrutmen juga gitu ya. Jadi apakah memang ketika rekrutmen beasiswa LPDP ini perlu disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan apa yang saat ini sedang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak dibuka untuk semua bidang atau jurusan tapi hanya ke jurusan-jurusan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia seperti itu. Baik. Mbak Gali, ini kan akhir-akhir ini sedang ramai ya di media sosial, ada tanggapan dari banyak sekali orang-orang yang menjadi alumni dari LPDP, kemudian memberikan komentar secara online, bisa dibaca oleh publik, oleh semua orang. Apa komentar ataupun pesan dari seorang Mbak Gali yang sudah menunaikan pengabdian ini untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang banyak berkomentar soal hal ini di media sosial? Yang pertama saya mau empati juga gitu ya ke teman-teman yang menjadi penerima beasiswa LPDP karena saat ini kita juga jadi disorot gitu ya. Dan sebetulnya sorotan ini juga menjadi refleksi untuk kita semua gitu untuk memaknai lagi kontribusi-kontribusi apa yang sudah kita lakukan buat bangsa kita apapun bentuknya gitu ya. Jadi saya mau menyemangati juga sebetulnya teman-teman penerima beasiswa LPDP khususnya yang sudah kembali, sudah melakukan kerjanya masing-masing dan seringkali kerjanya ini tidak selalu tersorot dan sunyi gitu ya. Jadi mungkin ada krisis identitas yang sedang kita alami. Kemudian yang kedua, tentu saya juga mau mau mengajak kita semua juga melihat lagi isu-isu yang berkembang di negara kita gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sebagai warga negara gitu ya merasa sedih, merasa
frustasi, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Ketika banyak sekali ketidakadilan yang terjadi dan kebetulan karena saya juga ada di pendidikan ya, saya melihat kasus, anak yang pada saat itu di NTT, mengakhiri nyawanya itu juga adalah kegagalan sistem gitu, kegagalan, kita juga sebagai bangsa. Jadi, menurut saya, ini tentu bisa jadi evaluasi, tentu ini bisa jadi bahan pembelajaran Baik. buat, kita semua, tapi semoga ini tidak menutup dan, apa ya, tidak, mengubah fokus kita juga ke Baik. hal-hal lain yang lebih prioritas. Oke, baik, saya tidak punya kata-kata untuk statement closingnya karena tadi sudah cukup menampar ya. Harus punya empati begitu, semoga ini dimiliki oleh semua yang kemudian mendapat pendidikan dari LPDP ini dan bisa kembali ke Indonesia nantinya bisa berkontribusi. Terima kasih Mbak Gali atas waktu di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Terima kasih Mbak Gali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.